Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Maria dalam kelas bimbingan dan konseling. Anak-anak, apa kabarnya nih? Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru mau ajak anak-anak untuk tepuk semangat. Nanti anak-anak bisa ikuti di rumah ya. Oke? Kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Yes. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 5 kata ajaib. Wah, apa saja itu kata ajaibnya? Kita akan bahas sama-sama. Anak-anak, kata-kata ajaib ini harus kita biasakan untuk lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kalau kita membiasakan menggunakan 5 kata ajaib yang nanti akan kita bahas satu persatu, maka itu akan membuat kita merasa senang. Kita akan tersenyum. Begitu juga dengan orang lain. Mereka akan senang dan mereka akan bahagia berada dekat dengan kita. Oke, kata ajaib yang pertama yaitu tolong. Anak-anak, kata tolong kita ucapkan pada saat kita membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain ketika kita mengalami suatu kesulitan. Contohnya, anak-anak lihat gambar ini ya. Di sini terlihat ada seorang anak yang mengalami kesulitan saat dia berjalan, dia terjatuh. Lalu kakinya luka dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian dia membutuhkan pertolongan dari temannya yang lain. Untuk itu dia katakan, "Teman, tolong bantu saya untuk berdiri ya, kaki saya sedang sakit." Gitu ya anak-anak. Jadi gunakan kata tolong ketika kita membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Selanjutnya yang kedua, kata ajaib yang kedua adalah terima kasih. Anak-anak, kata terima kasih diucapkan pada saat kita mendapatkan sesuatu dari orang lain atau setelah kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Contohnya, anak-anak lihat gambar yang ini nih. Ya, di sini terlihat seorang anak yang mendapatkan sebuah kado atau hadiah dari orang tuanya di hari ulang tahunnya. Ketika dia mendapatkan hadiah itu dan dia merasa senang, maka dia mengucapkan, "Terima kasih Pak, terima kasih Ma." Atau contoh kasus yang pertama tadi, ketika dia jatuh dan temannya membantu. Setelah dibantu, maka kata yang dia ucapkan adalah terima kasih. Dia akan berkata, "Terima kasih ya teman, sudah membantuku untuk berdiri." Oke? Berikutnya, kata ajaib yang ketiga yaitu maaf. Anak-anak, kata maaf biasanya kita ucapkan setelah atau ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Contohnya, nih gambar yang ini nih ya. Anak-anak lihat, ketika ada seorang anak yang merusak benda atau barang milik temannya atau punya orang lain dengan tidak sengaja. Kemudian dia harusnya berkata, "Maaf ya teman, aku sudah merusak barang milik kepunyaanmu." Begitu ya. Ingat nih anak-anak, kata maaf harus diucapkan saat kita sudah melakukan kesalahan kepada orang lain. Sip ya. Selanjutnya kata ajaib yang keempat yaitu permisi. Ya, kata permisi biasanya diucapkan pada saat kita yang pertama
hendak memasuki suatu ruangan. Bisa misalkan ruangan guru. Maka kita ketok pintu Bapak Ibu gurunya, lalu kita ucapkan, "Permisi Bapak Ibu guru, gitu. Saya mau masuk." Atau ketika anak-anak mau masuk ke kelas yang lain, ya, maka anak-anak ketok pintu dulu, lalu buka pintunya dan katakan, "Permisi Bu," atau "Permisi Pak Guru, saya mau bertemu," atau apa. Anak-anak sampaikan maksud anak-anak masuk ke kelas tersebut. Nah, tapi karena pandemi, kita kan belajarnya dari rumah. Kata permisi pun bisa anak-anak lakukan di rumah. Pada saat kapan? Ketika anak-anak hendak masuk ke ruangan atau ke kamar papa mama. Ketok dulu pintunya. "Permisi Ma, aku mau masuk." Atau ke kamar kakak, adik, atau ke kamar mbak yang ada di rumah. Begitu ya. Berikutnya, kata permisi juga dapat kita ucapkan ketika kita hendak melewati orang lain atau kerumunan orang lain. Maka anak-anak bisa katakan, "Permisi, mau lewat." Gitu ya. Jadi kata permisi bisa anak-anak katakan pertama ketika hendak memasuki ruangan, yang kedua saat melewati atau berjalan di depan kerumunan. Oke? Selanjutnya yang terakhir kata ajaib yang kelima, yaitu sama-sama atau kembali kasih. Biasanya kata ini kita ucapkan setelah kita mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain. Kata ini kita sampaikan sebagai bentuk kita menghargai mereka. Contohnya, ketika anak-anak atau kamu membantu orang lain, lalu orang tersebut mengucapkan, "Terima kasih ya sudah membantu saya." Maka kita atau kamu bisa katakan sama-sama. Oke. Nah, anak-anak, itu tadi 5 kata ajaib yang bisa kita terapkan atau kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Diingat dan dilakukan ya anak-anak, supaya hal itu menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang berkarakter, yang memiliki sopan santun. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pertemuan ini, Ibu Guru ingin menayangkan sebuah cuplikan lagu untuk anak-anak saksikan. Nanti anak-anak bisa ikuti lagunya di rumah ya. Oke? Sekian dan terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika jatuh dan salah jangan takut, tenanglah. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ingin sesuatu tanya dan bilang tolong. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ada yang butuh bantulah, jadi baik. Jika ada yang butuh bantulah, jadi baik. Jika ada yang butuh jadi teman yang baik. Jadi bersikaplah yang baik, jadi baik. Jika kau dibantu bilang terima kasih, terima kasih. Jika kau dibantu bilang terima kasih, terima kasih. Jika kamu dibantu maka bersyukurlah. Jika kau dibantu bilang terima kasih, terima kasih. Jika kau ingin bersin bilang permisi, permisi. Jika kau ingin bersin bilang permisi, permisi. Jika kau akan bersin tolong bilang permisi. Jika kau ingin bersin bilang permisi.